Ya, baik para peserta pelatihan pendidikan khusus profesi advokat, saya akan menyampaikan berkaitan dengan legal opini ya, dalam rangka untuk bagaimana memahami membuat satu pendapat hukum agar pendapat hukumnya tidak hanya sekedar opini saja. Jadi nanti ada terkait dengan hukum itu berbicara bagaimana seharusnya, ya, bukan hanya berbicara tentang kenyataan-kenyataan atau gejala-gejala sosial. Lucu ya, satu gambar itu punya dua arti. Inilah berbahayanya kita dalam menganalisis hukum. Nggak bisa dia satu gambar mempunyai dua arti. Kenapa? Tujuan hukum untuk ketertiban, keadilan, dan kepastian. Ada kepastian, kita harus masuk ke dalamnya. Ada landasan filosofis, ada ajas-ajas hukumnya, ada konseptualnya, dan ada norma yang harus kita pelajari. Bahkan dalam ilmu hukum, setiap peraturan perundang-undangan itu ada unsur-unsurnya. Ya, kalau kita belajar di hukum pidana, setiap pasal punya yang disebut dengan bastalat delik. Ya, itulah yang ada di dalam satu legal opini. Kemudian coba perhatikan, plus tambah plus, plusnya bertambah, plus tambah minus, plusnya berkurang, minus tambah plus, plusnya berkurang, minus tambah minus, minusnya bertambah. Apa artinya ini? Bahwa analisis itu harus benar berdasarkan norma-norma yang benar. Itu baru menjadikan kebenaran. Legal opini dikenal dalam sistem Anglo-Saxon yang disebut dengan use opio, kemudian Eropa kontinental dengan legal kritik, yaitu jawaban atas isu hukum. Coba, jawaban atas isu hukum. Pendapat. Jawaban atau pendapat itu? Jawaban. Ya. Kemudian pendapat hukum. Pendapat hukum, bukan pendapat pribadi. Pendapat harus sesuai dengan norma hukumnya. Pendapat hukum tidak cukup hanya mengemukakan segi substantifnya saja. Ya. Dia harus ada analisis. Bahkan kalau hukum pidana, hukum perdata dikenal dengan alasan pemaaf, alasan pembenar pemaaf. Kemudian dalam hukum perdata ada yang disebut dengan keadaan operma. Tujuan dibuat legal opini adalah untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien, agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum tersebut. Ya, jadi di sini suatu keputusan dan tindakan yang tepat atas persoalan hukum. Kemudian LO harus diberikan secara jujur dan lengkap. Legal opini itu dibuat secara jujur dan lengkap. Makanya nanti kalau Bapak dan Ibu buat legal opini harus pakai disclaimer. Legal opini ini dibuat sesuai dengan bahan-bahan dan informasi yang diberikan. Itu disclaimer-nya. LO tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien. Kenapa nggak mengikat? Karena dia tidak bicara tentang kepentingan, tapi dia bicara bagaimana hukumnya atas peristiwa konkret. Calon advokat di masa depan itu harus tidak bisa melepaskan diri menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja.
Tidak bisa tidak menganalisis KUHP yang baru. Siapa yang udah punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Hah? Belum? Udah dianalisis? Ya, kami sama Abdul Aziz ntar lagi keluar itu bukunya. Analisis terhadap dasar-dasar hukum pidana. 2. Tentang pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Artinya apa? Seorang ahli hukum itu harus berpikir perspektif ke depan. Anda nggak bicara masa lalu. Kita yang ahli-ahli hukum ini bicara masa depan. Kenapa? Kita berbicara bagaimana seharusnya. Kemudian kalau terjadi peristiwa, bagaimana hukumnya atas peristiwa konkret. Ya, makanya ahli hukum itu gajinya lumayan. Nggak ada tarifnya, cuman ada persentase. Ya. Ahli hukum selalu berbicara tentang sumber bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum sekunder, pendapat para ahli. Sumber bahan hukum tersier atau sumber bahan non-hukum yang memberikan penjelasan terhadap makna-makna yang ada dalam hukum itu. Jadi Bapak Ibu, menjadi advokat yang baik adalah memiliki sumber bahan hukum yang banyak. Silakan. Pemecahan masalah hukum sampai pada penyusunan legal opinion. Perlukah dilakukan penelusuran dan dokumentasi hukum dalam membuat suatu legal opinion? Harus. Ya. Nanti contohnya ada ya, dikasih juga mereka. Ya, jadi bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa politik. Tapi seorang kepala negara, dia itu pemegang kedaulatan. Harusnya ngomongnya nggak politik doang, harus bicara kedaulatan juga. Nah, coba ini, udah berapa itu sumber bahan hukum kita? Peraturan perundang-undangan, kemudian pendapat ahli hukum, kemudian putusan pengadilan. Kalau udah seperti inilah ilmunya, mantap nggak? Nah, ini baru namanya legal opini. Kalau nggak ada ininya, apa namanya? Opini. Legalnya nggak ada, hanya opini. Ya, kita disuruh buat legal opini, bukan sekedar opini. Kesimpulan, menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum, kemudian rekomendasi yang harus dilakukan oleh klien, kemudian menghindari memberikan janji-janji. Jadi legal opini itu nggak beri janji dia, tapi dia memberikan rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Bagaimana seharusnya yang dia lakukan. Ya. Proses itu akan menentukan hasil. Jadi Bapak dan Ibu, prosesnya menjadi advokat, menjadi ahli di bidangnya, itu harus berproses. Nggak bisa tiba-tiba. Oke. Jadi di sini memberikan pendapat hukum atas permasalahan yang dihadapi, kemudian didasarkan dengan untuk menangani suatu perkara. Permasalahan dimintakan legal opini, dijelaskan masalah pokok yang dihadapi klien yang diminta untuk dibuatkan legal opini. Jadi jelaskan apa itu masalah pokoknya.
Jadi belum sampai kepada analisisnya untuk menentukan permasalahan pokoknya, kita sudah analisis. Data ini keluar lebih dulu dari yang seharusnya dibuat catatan. Misalnya keluar dulu izin usaha kegiatannya, baru lingkungan hidupnya, berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Itu benar nggak? Nggak benar. Itu masukkan, itu menjadi nanti sumber permasalahannya. Bisa dipahami? Itulah terus dibuat. Ya. Nah, dan ingat bahwa data ini Bapak Ibu harus simpan. Makanya itu pembuat LO itu nggak boleh sembarangan punya staf. Ya, karena kalau sembarangan bisa bersebar nggak itu? Nah, makanya pembuat LO itu orang yang bisa dipercaya. Makanya legal opinion itu harus ada disclaimer-nya bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh. Karena ada data yang disimpan oleh klien kita, itu menyebabkan legal opininya bisa berubah. Nah, ini dokumen dan keterangan lisan tersebut menjadi dasar untuk mencari dan menggali fakta-fakta. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu bisa nggak baca dokumennya kresek-kresek gitu aja? Nggak bisa, harus baca dengan teliti. Makanya seorang ahli hukum yang profesionalnya itu mungkin 2/3 hidupnya membaca. Ya. Mana yang banyak? Membaca atau nonton? Hah? Nonton. Ya, harus banyak membaca. Yang terkait dengan permasalahan berisi uraian tentang perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar bagi advokat untuk membuatkan pendapat hukum. Jadi jelaskan batasan penafsiran LO yang dibuat oleh advokat, yaitu bahwa LO yang dimaksud hanya ditafsirkan menurut ketentuan negara Indonesia. Ya. Saran-saran solusi permasalahan berisi uraian tentang kesimpulan yang didapat berdasarkan analisis setelah melakukan seluruh tahapan pembuatan LO, kemudian saran dan solusi bagi penyelesaian yang telah dibahas dalam LO. Nah, kira-kira buat LO itu gampang nggak? Gampang, kalau kita punya sumber bahan hukumnya. Susah nggak? Susah. Kalau nggak punya sumbernya. Nah, makanya dari sekarang kumpulkanlah buku-buku sumber bahan hukum yang terkait. Jadi Bapak dan Ibu sekarang harus punya cita-cita. Saya mau jadi advokat di bidang ini. Ya, kita harus ada bidangnya masing-masing. Ya. Tapi biasanya dia kalau perusahaan besar itu dia nggak mau ngasih yang besar dulu. Dia test case dulu, kasus kecil. Ini masalah saya ini ada. Ya kan? Coba lihat dari satu sisi dulu. Nah, kalau udah bagus baru dia ambil keseluruhan. Ya, kalau nggak bagus ya nggak dipakai lah. Yang namanya perusahaan bilang, yuk nggak usah pakai lah itu. ILO-nya tak benar lah. Ya. Kalau pengusaha ini kira-kira berkawan-kawan nggak deh? Kawan. Dia tanya, kamu pakai apa? Aduh, nggak usah lah. Aku punya pengalaman loh. Nah, itu dia. Sekali kita berbuat itu agak sulit kita menjadi bangkit.
Kalau misalnya gini Prof, kita udah di kontrak, bahasanya kok Prof, kalau misalnya yang membuat LO untuk perusahaan itu Kerjasama aja. kita sudah kerjasama dengan satu perusahaan, terus kita membuat LO untuk perusahaan ini. Kemudian ada perusahaan lain yang isunya atau perkaranya itu sama dengan, Bisa aja. boleh kita menggunakan LO yang pernah kita buat itu Pak? Bisa sepanjang itu sebagai bahannya, analisisnya. Saya tidak pidana korporasi di bidang lingkungan banyak hampir sama. Berarti nggak ada kan? sistem plagiat di situ. Cuman analisisnya itu kan akan berbeda kasus demi kasus. Tapi bagaimana kamu cara berpikirnya, konstruksi hukumnya kan sama. Kalau hukumnya sama kok. Iya. Berarti sah-sah aja kan? Iya. Terima kasih Pak. Iya. Makanya saya kasih LO ini karena udah banyak kali dapat dari situ. Makanya saya kasih contohnya sama Bapak Ibu. Itu berkembang nanti. Legal opinion itu banyak itu dia. Makanya kita harus tunjukkan kita ahlinya di bidang apa. Saya terus terang aja kalau tentang KPPU nggak berani saya. Ya. Karena ada ahlinya siapa itu? Romning. Terkait dengan pasar modal nanti, siapa itu? Ada ahlinya. Ya. Dulu Prof Bismar itu. Di sini yang saya mau pertanyakan di format LO. Di sini kan ada poin pendahuluan, permasalahan, bahan-bahan dasar hukum, uraian fakta, analisis hukum dan pendapat hukum dan kesimpulan terakhir. Nah, yang saya pertanyakan di sini kan ketika kita membuat LO kan harus mengetahui bahwasanya fakta-fakta apa aja yang terjadi dan kronologis apa yang terjadi di lapangan tuh. Iya. Nah, seperti yang saya ketahui bahwasanya ketika kita untuk mendapatkan fakta itu sangat sulit di Indonesia ini. Takutnya nanti ada perspektif oknum-oknum bahwasanya ketika nanti kita memberikan fakta tersebut dapat disalahgunakan. Nah, Enggak, saudara kan akan mendapatkan informasi itu dari klien saudara. iya Prof, cuman kan ketika mendapat informasi itu kan nggak mungkin lah kita terima apa adanya gitu Prof. Harus kita ketahui dulu secara faktanya gitu. Ya, makanya kan ada disclaimer bahwa data ini sesuai dengan yang disampaikan. Tapi kalau Anda mau juga masuk ke dalam, berarti Anda juga melakukan due diligence. Melakukan audit. Kalau sampai kepada due diligence itu lebih mahal lagi. Ya, due diligence yang saya katakan di sini adalah yang sederhana. Misalnya perusahaan mau holding, merger apa itu, Anda disuruh buat LO-nya. Harus seperti itu. Itu biayanya besar lagi. Ya, minimal kalau LO seperti itu 2,5 M. Ya, nah Anda ikut ke lapangan, lihat ini benar nggak datanya? Karena perusahaan yang minta Anda itu dia apa risiko kalau saya ambil perusahaan itu? Apa keuntungannya? Udah sampai situ dia. Udah ada nilai bisnis di dalamnya. Jadi Prof, ketika perusahaan tersebut tidak mengizinkan kita untuk menggali Ya, fakta-fakta tersebut, dia yang rugi. iya. Ya kan? Dia yang rugi. Kan dia minta Anda bagaimana hukumnya atas peristiwa konkret. Peristiwa konkret itu kan peristiwa dia, bukan Enggak Prof, peristiwa Anda. terus kita mencari fakta-fakta itu untuk membela ataupun memberikan pendapat kepada klien kita ini. Perusahaan ini lawan kita gitu. Lawan gimana? Lawan macam kita memberikan. Ya bagaimana lawan kamu buat LO? Kan lawan kamu nggak akan mungkin minta LO sama kamu. Apakah ada ketentuan siapa saja yang dapat membuat LO, ataukah dia harus ada kartu pradikah atau dia harus sarjana hukum kah Prof? Minimal sarjana hukum. Minimal sarjana hukum. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan itu bilang levelnya minimal doktor. Nah, kalau misalnya Prof, ada perusahaan yang mempercayakan pembuatan LO itu kepada saya, apakah itu sah-sah aja? Boleh. Sepanjang analisis saudara itu yang benar. Yang minimal level 8 tadi kan gitu. Siap Prof. Bisa aja.
Anda sarjana hukum buat LO boleh, cuman analisisnya benar nggak? Karena LO ini akan memberikan kontribusi. Misalnya Anda dalam perkara dengan LO ini, oh ini dikasih sama jaksa. Jaksa, oh ini sebelum P21 dia baca LO, benar juga LO-nya nih. Bisa-bisa berkas itu dikembalikannya. Saya ada beberapa kasus di Sumatera Utara ini yang akhirnya SP3 gara-gara LO saya. Ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi error in persona, bisa jadi salah dalam menerapkan hukumnya. Jadi LO kita itu membantu untuk melihat inilah hukumnya atas peristiwa konkret. Bukan pro sana pro sini, enggak. Karena tujuan kita itu untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.